Assalamualaikum. Saya Lisa dari Bogor, izin bertanya Buya. Saya sudah lama sekali sakit kepala dan punggung terasa berat. Lalu saya diajak abang dan suami saya untuk berobat ke Pak Ustadz. Ustadz tersebut bilang di tubuh saya ini banyak jinnya. Lalu Pak Ustadz memegang dan mengurut punggung saya sambil mengucap bismillah, dan ada bacaan-bacaan yang tidak jelas karena tidak terdengar oleh saya. Saya takut kalau Pak Ustadz ada membaca bacaan tidak benar atau disebut jampi-jampi. Kemudian Pak Ustadz bilang jin dalam tubuh saya sudah banyak keluar setelah diurut karena saya muntah. Setelah selesai berobat saya jadi takut kalau Pak Ustadz punya ilmu aneh-aneh yang jatuhnya syirik. Saya jadi mikir pada saat punggung saya dipegang dan diurut oleh Pak Ustadz, jangan-jangan ada sesuatu atau benda-benda yang dimasukkan ke dalam punggung saya karena Pak Ustadz punya ilmu. Pertanyaan saya, apakah saya perlu periksa ke rumah sakit atau ronsen untuk melihat apa ada benda yang dimasukkan ke dalam punggung saya? Saya takut kalau ada benda di punggung saya jatuhnya saya jadi syirik. Tapi kalau saya periksa ke rumah sakit saya takut malah jadi was-was lagi. Saya jadi kayak orang gila karena mikirin masalah ini. Saya baru bertanya kepada Buya sekarang. Yakinkan saya Buya habis ini untuk tidak meminta fatwa lagi kepada ulama lain karena was-was saya ini. Yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti surat An-Nas, min syarril waswas. Jadi jin itu akan mempengaruhi kita. Jadi bukan permasalahannya apakah jin masuk atau tidak masuk, bukan itu. Ulama tidak membahas jin masuk atau tidak masuk. Akan tapi diri kita ini kena pengaruh waswas syaitan minal jinnati wan nas, kan ada waswas dari jin atau tidak. Jadi permasalahan adalah kita terpengaruh, bukan urusannya jin masuk atau tidak masuk. Tidak masuk pembahasan masuk jin atau tidak masuk jin. Tapi adalah takfir. Takfir itu adalah pengaruh dari jin kepada diri kita. Biarpun jinnya di ujung di Gunung Naknong sana. Nah ini bukan urusannya jin masuk ke dalam tubuh kita atau tidak. Kita tidak bahas masalah itu. Nah kalau memang dalam diri Anda misalnya kena takfir atau pengaruh daripada jin dan sebagainya, akan mempengaruhi perilaku-perilaku Anda. Baca zikir-zikir dan sebagainya. Kan turunnya ayat firman beberapa ayat untuk itu semua yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi, seperti baca Qul Anfal, Qul Binnas, ayat kursi dan seterusnya, untuk itu semuanya. Anda baca dengan diri Anda sendiri seterusnya. Termasuk itu ruqyah dengan diri Anda sendiri. Kemudian ada hubungannya dengan diri Anda, ruh Anda, keimanan Anda kepada Allah. Ya, kemudian ketenangan batin Anda. Jadi saat Anda punya keraguan-keraguan dan sebagainya, sangat mudah jin mengganggu Anda. Baik intinya. Yang namanya gangguan itu ada. Gangguan itu ada. Bukan masalah jin ada tidak ada, jin ada. Kalau Anda urusan dengan jin, Anda kamar mandi ada jin kok, minal khubuthi wal khaba'ith, jin laki perempuan tidak masuk kamar mandi. Ini yang menjadi masalah bukan masalah jin masuk di tubuh Anda. Datang kepada seorang ustadz bilang masuk dalam tubuh Anda jin 500 jin. Sudah, saya bukan urusan dengan mas itu. Saya tidak tahu bagaimana ngitungnya, bagaimana. Kalau taksir jin, ya taksir jin, pengaruh jin kepada seseorang ada. Apakah jin di luar ada? Urusan di luar atau dalam diri Anda. Jadi sudahlah. Di dalam urusan pengobatan begini jangan datang kepada orang yang sudahlah kalau berbicara yang macam-macam dan sebagainya. Maka cara tobat Anda adalah cukup Anda tidak usah datang kepada orang-orang seperti itu. Karena dia ada cukup dengan mendoakan dan sebagainya, apalagi sudah keluar dan sebagainya ini dan sebagainya. Dengan bahasa-bahasa Allah jin. Dia melihat jin ini jumlahnya dihitung lagi. Ada macam-macam mahar dan sebagainya. Kemudian Allah alam. Hal-hal yang itu bukan wilayah saya, dan yang selama ini kami ketahui adalah kalau ada ruqyah yang diajarkan Nabi adalah mendoakan, baca Al-Fatihah dan yang lainnya, selesai sudah. Nggak ada tambahnya Nabi mengatakan dalam dirimu ada ini dan sebagainya. Allah, saya tidak masuk wilayah itu.